Video hari ini kita akan membahas tentang penilaian harian yang ada di LKPD Matematika kelas 9 semester 1. Video ini dibuat untuk membantu kamu untuk belajar persiapan ulangan harian. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 di sini, ini adalah sebenarnya salah soal ya. Yang benar adalah 81 pangkat 1/4. Karena kita akan menentukan hasilnya, maka 81 ini harus kita ubah dulu. Yang paling sederhana adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu adalah 81. Jadi, ini adalah ini, kemudian pangkatnya 1/4. Jadinya 3 pangkat 4 dikali 1/4 sama dengan 3 pangkat 4/4 sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2, kita akan belajar tentang, di sini ada bentuk persegi. Pak Doni seorang petani, ia akan menjual sawah miliknya yang berbentuk persegi. Jika panjang sisi sawah Pak Doni adalah 23 meter, maka luas sawah yang akan Pak Doni jual adalah, nah, kalau luas persegi, rumusnya itu kan sisi kuadrat. Nah, di sini sisinya adalah 23. Jadi 23 pangkat 2. Nah, 23 pangkat 2 itu kan 23 kali 23 yang hasil belakangnya itu 9. Kita lihat di sini kan yang 9 cuma 1. Jadi sudah otomatis ini jawabannya. Selanjutnya nomor 3. Pak Gito mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 625 meter persegi. Sekeliling tanah tersebut dibuat saluran air. Panjang saluran air tersebut adalah, nah ini juga sama, masih menggunakan luas persegi. Luas persegi itu nomor 3. Luas persegi rumusnya kan S pangkat 2. Luas persegi yang diketahui di soal adalah 625. Berarti 625 sama dengan S kuadrat. Akar 625 sama dengan S. Jadi 25 sama dengan S. Dari sini kita tahu bahwa sisinya, panjang sisinya adalah 25 meter. Nah, dari soal tersebut, sawah yang berbentuk persegi, sekeliling tanah tersebut dibuat saluran air. Berarti mengelilingi sawah itu akan dibuat saluran air. Berarti sini dibuat saluran air, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Nah, setiap panjang sisinya itu 25. Karena sekelilingnya akan dibuat saluran air, berarti kita mencari kelilingnya. 4S sama dengan 4 kali 25 sama dengan 100 meter. Inilah jawabannya yang C juga. Nah, selanjutnya nomor 4. Pak Tomo mempunyai tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 meter. Ia menjual tanahnya seharga Rp500.000 per meter persegi. Uang yang diperoleh oleh Pak Tomo adalah, yang namanya kita menjual tanah, itu kan kita menjual luasnya. Nah, untuk luas per meter perseginya itu 500.000. Berarti langkah awalnya kita mencari luas tanahnya dulu. Nah, di situ kan panjang sisinya itu adalah 20 meter. 20 meter dan dijual Rp500.000 per meter persegi. Harganya adalah Rp500.000 per meter persegi. Yang ditanyakan adalah harga tanah keseluruhan. Nah, harga tanah keseluruhannya itu berapa? Berarti luas tanah
kita cari dulu. Luas tanahnya karena berbentuk persegi kan S kuadrat. Luas sama dengan S-nya itu 20, berarti 20 kuadrat. L sama dengan 400 meter persegi. Kemudian kalau yang akan kita cari adalah harga tanah keseluruhan, maka tinggal luas tanah dikali dengan harga per meter persegi. Harga luas tanahnya adalah 400 dikali dengan Rp500.000. Nah, kita cari dulu 4 dikali 5 itu kan 20. Kemudian nolnya ngikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti harga jualnya adalah 200 juta. Jawabannya yang B. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 5. Nomor 5 di sini kita disuruh untuk mencari hasil dari penjumlahan bilangan berpangkat. Nah, dari situ kan ada 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 9. 3 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Nah, ini kita harus cari dulu. 3 pangkat 4 itu kan sama saja dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ditambah 5 kuadrat itu berarti 5 kali 5. Dikurangi 6 kali 6. Sama dengan 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3 itu 81. Ditambah 5 kali 5 itu 25. Dikurangi 6 kali 6 itu adalah 36. Nah, ternyata terjadi kesalahan untuk penulisan soalnya. Di sini kan min 2 pangkat 6, tetapi saya nulisnya kebalikannya. Berarti ini salah ya. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 itu 16, 16 kali 2 itu 32, 32 dikali 2 itu 64. Berarti ini dikurangi 64. Nah, hasilnya adalah 81 ditambah 25 dikurangi 64, hasilnya adalah 42. Yang C. Selanjutnya nomor 6. Lantai ruangan rumah berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 meter. Akan dipasang keramik dengan panjang sisi 40 cm. Maka banyak keramik yang dibutuhkan adalah, di sini ada 40 cm adalah panjang keramiknya. Kemudian di sini panjang sisi sebuah rumah itu yang ruangannya itu 8 meter. Di sini ada meter, di sini ada senti, maka kita harus mengubahnya menjadi sama-sama senti. Nomor 6. Nah, yang diketahui di soal adalah panjang sisi ruangan 8 meter. Kita ubah menjadi sentimeter menjadi 800 cm. Kemudian panjang sisi keramik adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah banyak keramik yang dibutuhkan. Nah, banyak keramik yang dibutuhkan itu berapa? Nah, selanjutnya langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari luas ruangan dan juga luas keramik. Seperti yang kita tahu, kalau akan mengkeramik suatu ruangan, berarti kita
membutuhkan luasnya, bukan kelilingnya. Sehingga untuk mencari banyaknya keramik yang dibutuhkan, banyak keramik berarti kita harus menghitung luas ruangan dibagi dengan luas keramik. Karena bentuknya sama-sama persegi, berarti sisi ruangannya itu kan 800 cm. Luasnya berarti kan sisi kuadrat dari ruangan, berarti 800 dikali 800. Luas dari ruangan yang berbentuk persegi, sisi kali sisi, karena panjang sisinya adalah 800. Kemudian luas keramik, panjang sisi keramiknya 40, berarti di sini 40 dikali 40. Kita bisa dengan mudah menghitungnya dengan cara disederhanakan. Ini bisa kita coret, ini juga kita coret. 4 di sini 4 bisa dicoret, 4 bagi 4 1, terus 8 bagi 4 itu 2. Di sini juga sama, bisa kita sederhanakan. 4 bagi 4 1, 8 dibagi 4 itu 2, berarti 2 kali 2 itu 4. Di sini 200 di sini nolnya 2, berarti ngikut. Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan adalah 400. Jawabannya yang C. Kemudian yang nomor 7. Nomor 7 ini adalah perkalian bilangan berpangkat. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa jika ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya adalah ditambah. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 7. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 4. Sehingga hasilnya adalah min 2 pangkat 7. Tinggal ditambah saja pangkatnya. Selanjutnya kita akan membahas nomor 8. Di sini yang ditanyakan adalah hasil dari 1/3 pangkat 3 dikali 243 dibagi 1/9 pangkat 2 adalah, langkah awalnya adalah kita harus menyederhanakannya dulu. Nah, kita ubah dulu. Di sini ada 243 yang harus kita ubah menjadi berapa pangkat berapa. Begitu juga dengan yang 9. Nah, di sini berarti 1/3-nya tetap pangkat 3 dikali dengan 243. 243 itu sama dengan 3 pangkat 5. Berarti di sini 3 pangkat 5 dibagi 1/9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Kemudian kita buka kurungnya sehingga menjadi 1 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dibagi 1 pangkat 2 dibagi, di sini ada pangkatnya, kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya dikali, jadinya 3 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini kan ada bentuk pembagian. Kita bisa mengubahnya menjadi bentuk perkalian dengan cara dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga kita bisa menuliskannya di sini 1 pangkat 3 artinya 1 kali 1 kali 1 berarti 1/3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 dikali, nah ini berubah maka harus dibalik, jadinya 3 pangkat 4 dibagi 1 kuadrat, 1 kali 1 1. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskannya menjadi 1 dikali 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 3 kali 1, 3 pangkat 3. Nah, ini adalah perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal ditambah. Sehingga 3 pangkat 5 ditambah 4 itu 9 dibagi
3 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Jika ada pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi, sehingga ketemu 3 pangkat 9 dikurangi 3 itu 6. Jadi ketemunya adalah 3 pangkat 6. Jawabannya yang A. Kemudian untuk yang nomor 9 pernah kita bahas di kelas, jadi di sini saya tidak akan membahasnya. Selanjutnya, nomor 10. Bentuk sederhana dari min 2 pangkat min 6 dibagi min 2 pangkat min 4 adalah, nah ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Jika ada pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Jadi ketemunya min 2 pangkat min 6, ini karena pembagian berarti dikurangi berapa? Dikurangi min 4. Sehingga ketemu min 2 pangkat min 6, ini min jadinya plus 4 sama dengan min 2 pangkat min 2 yang A. Kemudian sekarang nomor 11. Nah, ini adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, sehingga kita bisa menjabarkannya menjadi, di sini kan 300, kalau dibagi 2 itu kan 150 kali 2. Akar 150 itu tidak ada, berarti kita nggak pakai. Selanjutnya dibagi 3. 300 dibagi 3 itu kan 100. Akar 100 itu 10. Nah, berarti ada. Kita pakainya yang 100 dikali 3. Jadinya akar 100 dikali akar 3 sama dengan akar 100 itu 10 akar 3. Ini ngikut. Jadi jawabannya adalah 10 akar 3. Jawabannya yang A. Nah, kemudian untuk yang soal nomor 12, ini yang benar adalah hanya akar 32 pangkat 5. Ini duanya itu bukan, dia tidak ikut. Nah, terus di sini kita akan mengubahnya. Kita kemarin sudah belajar jika ada akar A diubah ke dalam bentuk pangkat sehingga menjadi A pangkat 1/2. Ini yang kita ingat, kita terapkan. Nah, di soal itu kan akar 32. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Berarti di sini kita bisa menuliskannya akar 2 pangkat 5. Karena 32 itu adalah 2 pangkat 5. Kemudian kita ubah menjadi bentuk pangkat. Karena di sini A ini memiliki pangkat 1, maka di sini menjadi 1/2. Nah, sedangkan di sini kan 5, berarti jadinya 2 pangkat 5/2. Ini. Nah, namun di soal itu kan akar 32 dipangkatkan 5. Ini. Nah, akar 32 itu sendiri adalah 2 pangkat 5/2. Jadinya kita bisa menuliskannya 2 pangkat 5/2. Ini yang dipangkatkan 5. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Jadinya 2 pangkat 5/2 dikali 5. Nah, kalau seperti ini, maka kita tidak menemukan jawabannya. Maka 2 yang di sini tadi yang dimaksud adalah 2/5. Ini ya, tadi 2/5, bukan 5. Berarti di sini 2/5, di sini 2/5. Berarti di sini 2/5.
kita bisa menuliskan ulang jadi 2 pangkat 5 per 2 dikali 2 per 5. Ini bisa kita sederhanakan jadi 2 pangkat 1. Jawabannya adalah yang D. Kemudian sekarang yang nomor 13. Nah, nomor 13 di sini kita bisa menuliskannya menjadi akar pangkat 3 dari 125. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Kemudian yang ini 243 adalah 3 pangkat 5. Ya, ada 5-nya. Kemudian yang ini adalah akar pangkat 4 dari 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, karena ini sama, maka hasilnya adalah ini 5. Karena sama ya, jadinya kan 3 per 3. Nah, sedangkan kalau yang ini 3 pangkat 5 per 5. Kalau yang ini 2 pangkat 4 per 4. Ini berlaku yang tadi. Maka ini ketemunya sama dengan 5 pangkat 1, 3 pangkat 1, 2 pangkat 1. Berarti yang dari terkecil ke terbesar adalah ini yang pertama, kedua, ketiga. Berarti jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 14 kita akan mencari bentuk baku. Kalau bentuk baku berarti kita akan mengubahnya menjadi 2,308. Nah, kita akan mengubah komanya menjadi di sini. Berarti dikali 10 pangkat komanya di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya 10 pangkat 7. Ketemu jawabannya yang C. Untuk nomor 15 ini sudah pernah kita bahas waktu di sekolah. Kemudian nomor 16. Nah, nomor 16 ini adalah kita akan menghitungnya. Di sini yang sebagai patokan adalah yang di dalam akar itu yang paling kecil adalah 7. Nah, di sini berarti kita bisa mengubah 175 itu berapa kali 7. Sekarang coba kita hitung. 175 dibagi 7. 17 dibagi 7 kan dapat 2. Kemudian 2 kali 7 14, sisanya adalah 35. 35 dibagi 7 itu 5. Ditambah 4 akar 7 ini tetap, dikurangi 63 itu 9 kali 7. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya akar 25 itu 5 akar 7 ditambah 4 akar 7 dikurangi akar 9 itu berarti 3 akar 7. 5 ditambah 4 itu 9, 9 dikurangi 3 itu 6, jadi jawabannya adalah 6 akar 7. Yang A. Kemudian sekarang yang nomor 17. Ini adalah merasionalkan bentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk akar di sini, kita harus mengalikannya dengan sekawannya. Berarti 2 plus akar 8 dibagi akar 6 dikali dengan sekawannya, yaitu akar 6 dibagi akar 6. Nah, di sini adalah perkalian 2 suku dengan 1 suku. Mengalikannya seperti ini. 2 dikali akar 6 itu adalah 2 akar 6. Akar 8 dikali akar 6 itu adalah akar 48. Dibagi akar 6 dikali akar 6 itu akar 36. Akar 36 adalah 6. Selanjutnya ini tetap akar 2 akar 6 dikali. Nah, ini akan kita ubah dulu. Akar 48 itu bisa kita ubah menjadi 16 kali 3.
dibagi 6 sama dengan 2 akar 6-nya tetap dikali akar 16 itu 4 akar 3 dibagi dengan 6. Nah, oh ya, di sini ada kesalahan. Nah, ini bukan kali tetapi tambah sesuai dengan ini. Kan di sini penjumlahan ya. Berarti 2 dikali akar 6 itu 2 akar 6. Nah, ini salah, ini seharusnya ditambah. Nah, berarti akar 8 dikali akar 6 itu akar 48. Nah, ini ditambah. Gitu. Nah, selanjutnya saya lanjutkan di sini. Berarti dari sini kita bisa mengubahnya menjadi 2 akar 6 per 6 ditambah 4 akar 3 dibagi 6. Ini 2 akar 6 per 6 ditambah 4 akar 3 per 6. Ini bisa kita sederhanakan. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Jadi di sini 1 per 3 akar 6 ditambah 2 per 3 akar 3. Jawabannya berarti yang C. Selanjutnya nomor 18. Nah, nomor 18 ini pertanyaannya adalah jika 3 pangkat 9 dikurangi 3x sama dengan 27, maka nilai dari x yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, di sini kita berarti akan mencari nilai x-nya. Sekarang kita amati dulu, di sini ada angka 3, di sini ada angka 27. 27-nya ini harus kita ubah dulu. Seperti yang kita tahu bahwa 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3. Kita bisa menuliskannya 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 9 min 3x ini ya, kita menyesuaikan dengan soalnya. Nah, ini sama, kita hanya mengubah 27 menjadi 3 pangkat 3. Selanjutnya kita lihat di sini kan sama-sama 3. Berarti pangkat yang di sini sama dengan pangkat yang di sini. Jadinya ini bisa kita sederhanakan sehingga 9 min 3x sama dengan 3. Ini sama dengan ini. Karena ini sama-sama 3, maka ini sama dengan ini. Nah, kemudian kita akan pindah ruas. Min 3x-nya tetap, 9-nya kita pindah sama dengan 3-nya juga tetap. 9-nya positif, pindah ruas jadinya negatif 9. Negatif 3x sama dengan 3 dikurangi 9 itu adalah negatif 6. Kemudian setelah ini x sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3. Maka ketemu x-nya sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 6 dibagi 3 itu 2. X-nya sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Nah, selanjutnya di sini luas sebuah persegi panjang, sisinya 3 akar 6 dikurangi 2 cm adalah, nah di sini panjang sisinya kan sekian. Yang ditanyakan adalah luas persegi. Kita sudah tahu bahwa rumus luas persegi itu adalah sisi kuadrat. Luas persegi adalah S kuadrat. Di situ sisinya adalah, berarti L sama dengan 3 akar 6 dikurangi 2 kuadrat. Ini. Jadi kita akan mencari luasnya karena kuadrat, artinya adalah 3 akar 6 dikurangi 2 dikali 3 akar 6 dikurangi 2. Ini adalah perkalian dua suku.
suku 2 dengan suku 2. Maka kita akan mengalikannya. Nah, di sini 3 akar 6 dikali dengan 3 akar 6. Berarti 3 kali 3 itu 9. Akar 6 dikali akar 6. Akar 6 dikali akar 6 hasilnya adalah 6. Berarti di sini 9 kali 6. 3 kali 3 9, akar 6 dikali akar 6 itu 6. Kemudian 3 akar 6 dikali dengan min 2. Berarti 3 dikali min 2 itu adalah min 6 akar 6. Selanjutnya yang ini, min 2 dikali 3 akar 6. Min 2 kali 3 itu adalah min 6 akar 6. Kemudian min 2 dikali dengan min 2, hasilnya itu plus 4. Nah, ini kita hitung 9 dikali 6 itu adalah 54. Di sini penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan berakar kita ingat kembali. Yang di dalam akar harus sama. Nah, ini sudah sama, berarti kita hitung min 6, min 6. Min 6 dikurangi 6 hasilnya adalah min 12 akar 6 ditambah 4. Nah, ini bisa kita hitung karena dia sama. Berarti 54 ditambah 4, 58 dikurangi 12 akar 6. Jadi luasnya adalah ini. 54 dikurangi 12 akar 6, jawabannya yang B. Selanjutnya kita akan bahas nomor 20. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 3 akar 5 cm dan 2 akar 5 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk luas belah ketupat itu sendiri adalah luas belah ketupat adalah diagonal 1 ditambah diagonal 2 dibagi 2. Sorry, bukan ditambah tetapi dikali ya, titik. Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, di soal diagonal 1 adalah 3 akar 5, diagonal 2-nya adalah 2 akar 5. Berarti kita bisa menuliskannya di sini. Diagonal 1 itu 3 akar 5 dikali 2 akar 5 dibagi 2. Sesuai dengan rumusnya ini. D1, D2 dibagi 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sehingga 3 akar 5 dikali akar 5 sama dengan 3 akar 5 kali 5, 25 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Kita ketemu jawabannya adalah 15. Yang D.